Hello students, how are you? I hope you and your families in a healthy. Stay safety, stay positive, stay at home, keep spirit and keep strong. We give thanks to God for still giving us health and learning opportunities. We pray for the vaccination pandemic COVID-19 to be found so that conditions return to stability and our activities return to normal. May God be pleased to answer our prayers. Amen. Okay students, we are going to start our lesson tematik. Tema 9, Kekayaan Negeriku. Subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 1. Nah, hari ini belajar tentang dari kegiatan mengamati dan mengidentifikasi perilaku orang di sekitar. Anak-anak diharapkan mampu menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Dari kegiatan melakukan wawancara dengan orang tua di rumah atau dengan anggota keluarga, anak-anak dapat membuat daftar atau buklet tentang kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Dan anak-anak diharapkan mampu menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, anak-anak masih ingat pembelajaran kita di tema 1, pembelajaran keempat tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Ada yang ingat apa saja kewajiban terhadap lingkungan? Nah, salah satu kewajiban kita terhadap lingkungan yang sudah pernah kita pelajari yaitu 3R. Ada yang masih ingat apa itu 3R? Oke, sekarang mari kita lihat kembali apa itu. Hello, I am the Earth. Yup, the very planet you live on. There are 3 words which start with the letter R, which I love. They are reduce, reuse, and recycle. Do you know why I love them so much? Because they are almost magical words. They can make all living things, as well as myself, be happier. I said that they are almost magical because without your help, it won't work. They need all of you children in order to do the trick. Each and every one of you are the real 3R's magicians, those 3 words which can change the world. Do you want to know how? Yes? Well, let's find out. The first R is for reduce. If you think about it, there are many things you don't need. When you go to the supermarket, I'm sure you can take your own canvas bags instead of using disposable ones given to you. Like that, you will be reducing the amount of plastic, which is very contaminating. And I'm sure that you don't need to print out so many documents or photos, nor leave lights, television, or computers on when you're not using them. If you remember this, you'll be reducing the amount of paper being used as well as energy, and in turn will be helping to reduce the contamination. And these are just a few examples. I am sure you can think of many more different ways to reduce what you are using or creating unnecessary waste. The following question will help you with this task. Do I really need this, or is this just a whim? The second R is for recycling. Now, it is easier than ever to recycle things we don't need anymore so that they can be reused. Near your home, you can find places like the recycling station and containers for cans, plastic, paper, or organic waste. They each have specific colors to make it easier to identify. By using them, you will avoid contaminating nature, the rivers and seas, as well as the atmosphere, which is the air we breathe. And finally, we have the third R, which refers to reuse. How many things do you think we can reuse again and again instead of throwing them away? Let's see. A piece of paper that has only one side printed on, a carton box, a plastic bottle. You think now. With just a little bit of imagination, I'm sure you can come up with many more exciting and fun new uses for them.
And remember, if you apply the 3 R's rule, you will make me a much cleaner planet with less contamination and where we can all enjoy a better life. Because, as you know, children can make the world of difference. Waktunya kita bercerita. Nah, kegiatan 3R tadi merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Nah, kegiatan reduce itu kita mengurangi penggunaan barang-barang yang susah terurai sehingga menyebabkan sampah. Kegiatan reuse itu memakai kembali barang-barang atau benda-benda yang masih layak pakai. Dan recycle itu kita memanfaatkan kembali barang-barang bekas untuk dijadikan barang baru. Nah, kegiatan 3R tadi dapat mengurangi sampah, tetapi bukan hanya mengurangi sampah, tetapi dengan kita melakukan 3R ini, kita membuat lingkungan menjadi lebih baik. Oke, program gerakan 3R ini tidak hanya mengajak masyarakat mengurangi sampah, tetapi juga bisa memberikan keuntungan, bisa dijadikan kegiatan ekonomi melalui kegiatan recycle, yaitu mendaur ulang barang-barang atau sampah-sampah seperti misalnya sampah plastik, sampah kaleng, kertas bisa didaur ulang. Masih ingat kita pernah pergi field trip, kita mendaur ulang, ada gonggong, ada plastik bekas yang diolah menjadi pensil case, menjadi alat-alat atau menjadi perhiasan yang bisa digunakan kembali. Nah, untuk menerapkan 3R ini, kita harus memilah sampah. Ada 3 jenis sampah, yaitu sampah organik, yaitu sampah dari sisa-sisa makanan, sayur-sayuran atau daun-daunan yang nanti dapat diolah menjadi kompos atau pupuk humus untuk tanaman. Nah, yang kedua, sampah anorganik, yaitu seperti kaleng, plastik, botol kaca, dan botol-botol lainnya. Nah, sampah ini dapat didaur ulang kembali. Oke, jadi sampah anorganik, sampah yang bisa dimanfaatkan menjadi recycle. Nah, sampah organik juga bisa kembali dimanfaatkan untuk pupuk kompos, ya, untuk menanam tanaman. Kemudian sampah yang ketiga adalah sampah residu, yaitu sampah yang tidak dapat digunakan kembali. Apa contoh sampah residu ini? Kulit durian, kulit telur, ranting, cabang pohon, serta bonggol jagung. Itu contoh sampah residu. Pemilihan sampah merupakan langkah awal dalam pengolahan sampah. Nah, pemilahan sampah itu bertujuan untuk apa? Memisahkan sampah, jangan sampai tidak sesuai dengan kelompoknya sehingga mudah untuk diolah. Nah, melakukan 3R ini kita sedang melakukan tindakan menyelamatkan lingkungan supaya kita bisa lebih nyaman dan lingkungan kita juga menjadi lebih asri. Kita juga bisa tinggal lebih sehat dengan melakukan kegiatan 3R. Nah, setelah melakukan kegiatan 3R tadi, anak-anak nanti melakukan wawancara dengan anggota keluarga di rumah. Boleh dengan orang tua, dengan kakak, atau dengan abang. Nah, tema yang kalian buat nanti dalam wawancara yaitu tema tentang 3R tadi. Bagaimana pendapat orang tua atau anggota keluarga kalian di rumah. Masih ingat apa itu wawancara? Oke, kita ulang sedikit tentang wawancara. Wawancara itu adalah percakapan antara 2 orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Nah, percakapan di dalam wawancara itu biasanya bersifat tanya jawab. Pewawancara itu adalah orang yang melakukan wawancara atau orang yang bertindak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Narasumber orang yang diwawancarai. Atau
narasumber ini juga bisa disebut dengan informan atau dia yang memberikan informasi kepada pewawancara. Apa tujuan melakukan wawancara? Untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. Nah, dalam melakukan wawancara, anak-anak harus tentukan dulu tema atau topiknya, karena itu akan menjadi pembicaraan di dalam wawancara supaya wawancaranya bisa berjalan dengan baik. Setelah menentukan tema, anak-anak membuat daftar pertanyaan. Bagaimana membuat daftar pertanyaan? Masih ingat dengan 5W, 1H, what, where, when, who, why, dan how. Nah, setelah anak-anak melakukan ini semua, nah di akhir wawancara anak-anak akan mendapat hasil wawancara dan mendapatkan kesimpulan. Setelah itu anak-anak membuat laporan wawancaranya. Di dalam laporan wawancara ada hari, tanggal, nama pewawancara, narasumber, kemudian hasil wawancara serta kesimpulan dari wawancara tersebut. Nah, anak-anak boleh lakukan ini di rumah bersama anggota keluarganya. Oke. Sampah yang dapat didaur ulang yang mudah kita temukan yaitu sampah kertas. Nah, anak-anak tahukah dari mana asal atau sumber daripada kertas ini? Kertas ini atau tisu juga bahannya dari pulp. Apa itu pulp? Pulp itu bahan dasar yang dari kayu kemudian menjadi bubur kertas diolah menjadi kertas. Mau tahu seperti apa pengolahan kayu menjadi pulp sehingga menjadi kertas? Mari kita lihat sehingga kita lebih memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan kita. Coba beberapa benda begitu dekat dan lekat dengan keseharian kita. Saat belajar, bermain, menyalurkan hobi, bekerja, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Satu di antara benda itu adalah kertas. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cai Lun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi, hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali, hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi,
dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Produk kertas dari Indonesia seperti Asia Pulp and Paper telah mengekspor produknya ke lebih dari 120 negara. Kamu tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kertas urutan ke-6 di dunia dan 10 dunia untuk pulp. Selain itu, industri pulp dan kertas sendiri telah menjadi gantungan hidup bagi lebih dari 1 juta orang. Tentunya, kamu akan semakin keren ketika kamu tak sekedar menggunakan kertas, melainkan juga meluaskan cakrawala pengetahuan dengan memahami dari mana, bagaimana kertas itu bermula, dan potensi kertas bagi kemajuan Indonesia. Nah, anak-anak sudah melihat betapa satu batang pohon itu sangat berarti. Dari satu batang pohon bisa dibuat menjadi puluhan ribu hingga 20 ribuan lembar kertas atau lembar tisu ya. Satu batang pohon itu mempunyai arti yang sangat penting dalam lingkungan. Nah, satu batang pohon dapat menghasilkan oksigen yang dibutuhkan 3 orang untuk bernapas dan juga menyerap karbon dioksida untuk akhirnya memproduksi oksigen yang diperlukan untuk makhluk hidup. Maka anak-anak, kita harus bertanggung jawab menjalankan kewajiban kita menjaga kelestarian lingkungan kita, khususnya kelestarian hutan. Di hutan banyak sekali terdapat kayu dan salah satu sumber daya alam atau kekayaan di negeri kita. Tadi anak-anak sudah melihat Indonesia menjadi negara nomor 6 yang mengekspor kertas ke luar negeri. Kita patut mensyukuri hal itu dan kita patut berbangga akan hal itu, dan mari kita sama-sama menjalankan kewajiban kita. Nah, kewajiban itu harus juga dijalankan secara seimbang, yaitu kita mendapatkan hak menikmati keindahan alam hutan dan menikmati hasil dari sumber hutan atau sumber daya alam, yaitu di mana ekonomi kita semakin membaik dengan adanya hasil hutan yang melimpah di negara kita. Nah, keduanya harus tetap seimbang agar lingkungan alam kita tetap asri. Nah, apa kewajiban kita terhadap hutan? Karena di hutan banyak sekali terdapat kayu, yaitu kita harus melakukan reboisasi. Jangan menebang pohon secara berlebihan dan tidak membuka lahan tambang secara berlebihan. Nah, setelah kita menjalankan hak kita, maka kita akan mendapat hak, yaitu mendapatkan udara segar, karena banyak pohon yang menyerap apa? Menyerap karbon dioksida. Kemudian kita juga bisa menikmati keindahan hutan dan memanfaatkan kayu pohon sesuai aturan dan memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Nah, ada pohon atau kayu tertentu yang pohon yang akarnya bahkan juga kulit kayunya serta daunnya yang dapat dijadikan obat-obatan, dan juga ada pohon yang buahnya bisa dijadikan makanan, seperti misalnya di Papua ada namanya pohon kayu matoa, itu buahnya bisa dinikmati dan sangat manis sekali. Maka anak-anak, kita bersyukur akan sumber daya alam yang ada di negara kita dan juga sumber energinya. Maka kita sama-sama jalankan kewajiban kita. Tadi di awal dikatakan anak-anak kecil bisa menjadi orang yang berbeda, yang melakukan hal yang besar untuk dunia. Oke. Nah, yang selanjutnya, hutan itu sangat banyak. Maka kita harus menjaga dan melindungi hutan serta melestarikan hutan kita. Hutan itu fungsinya sebagai paru-paru dunia. Oke, kalau paru-parunya rusak, bocor, itu sangat susah. Kalau manusia paru-parunya sudah bocor, dia akan susah sekali bernapas. Kalau misalnya hutan kita sudah rusak, banyak ditebang, ya kita yang akan susah hidup di lingkungan alam kita. Selain hutan menjadi paru-paru dunia, hutan juga menjadi sumber ekonomi. Seperti yang tadi kita lihat, Indonesia menjadi negara pengekspor kertas ke luar negeri. Kemudian hutan juga menjadi pengendali bencana. Kenapa bisa hutan menjadi pengendali bencana? Karena
hutan yang banyak kayunya bisa menyimpan atau menyerap air sehingga tidak terjadi apa? Banjir dan juga tanah longsor. Nah, hutan juga bisa mengurangi polusi. Nah, hutan juga bisa menyuburkan tanah dan habitat flora dan fauna. Sekarang banyak hutan ditebang sehingga binatang-binatang banyak yang punah dan juga tumbuhan-tumbuhan banyak punah. Sehingga kalau itu punah, maka keseimbangan ekosistem alam akan menjadi rusak. Kita menjadi susah tinggal di lingkungan alam ini. Nah, dari pembelajaran anak-anak, pembelajaran kita tadi sudah selesai. Anak-anak, teacher harapkan kalian paham pelajaran. Nah, nanti setelah pelajaran ini, anak-anak kerjakan pertanyaan dan ayo berlatih yang ada di buku paket. Dan anak-anak boleh lakukan wawancaranya. Dan bukletnya teacher kasih kalian waktu membuatnya boleh 2 minggu. Buat dengan bagus. Buat bukletnya boleh diisi tentang cara kewajiban terhadap kelestarian hutan. Kalian boleh isi bukletnya dengan gambar, misalnya bagaimana menjaga kelestarian hutan, tidak menebang pohon sembarangan. Itu boleh diisi dengan kalimat, tapi kalimatnya ditulis yang bagus, yang indah dan rapi, atau dilengkapi dengan gambar. Gambarnya boleh kamu buat sendiri atau yang di print juga boleh dibuat dengan bagus. Buat dengan hasil yang terbaik dari dirimu, yang paling baik yang kamu berikan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa. See you next time. Bye bye.